Shalom Bapak Ibu Saudara kekasih. Shalom. Puji nama Tuhan. Hari ini kita berjumpa kembali di dalam ibadah online GAB Pemulihan Imamat Rajani. Sungguh suatu hal yang luar biasa, karena semua karena kasih, kemurahan dan anugerah Tuhan. Dan sebelum kita mulai ibadah kita pagi hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu. Segala pujian, hormat, kemuliaan kami berikan hanya bagi nama-Mu. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih buat segala kebaikan, kemurahan Tuhan atas setiap kami. Terima kasih Tuhan, Kau sudah menolong di sepanjang kehidupan kami Tuhan. Kau sudah memberikan semua yang terbaik. Terima kasih Tuhan, Kau memelihara kami dengan begitu luar biasa dan sempurna. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan pagi hari ini Tuhan, kami bawa hati kami bawa hidup kami mau persembahkan semua yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Layakkan setiap kami Tuhan, sucikan, kuduskan kami, urapi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami menyerahkan sepenuhnya Tuhan waktu ini Tuhan, ibadah kami ke dalam tangan-Mu yang penuh kuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kami tinggikan, Allah yang kami agungkan, Allah yang kami muliakan. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Ku bawa syukurku ke tempat kudus-Mu. Ku bawa sembahku dan pujian bagi-Mu, Bapa dan Rajaku. Ku mengasihi-Mu.
memberi yang terbaik kepadamu Tuhan. Kami mau rindu memberikan pujian kami kepadamu, sembah kami. Hanya bagimu, hanya bagimu. Buat segala kebaikan-Mu, Kau yang layak di surga. Kau layak ditinggikan selamanya. Oh Yesus, Kasih setiamu, kami bersyukur, kami bersyukur. Kau baik, Bapa Kau baik. Shandarala bayarala, shandarala Haleluya. Kami menyembah-Mu, glory, kami tinggikan nama-Mu seumur hidup kami selamanya. Kinarala bayarala warala, shandarala bayarala, inarala bayarala, kinarala, shandarala bayarala warala bayarala. Terpujilah Kau Bapa. Sungguh besar kasih setiamu atas setiap kami Tuhan. Biarlah masyarakat Kami adalah shandarala ba, inarala shandarala ba. Oh Yesus Tuhan. Kami merasakan kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Kami merasakan Terima kasih, cinta-Mu Bapa. dan untuk itu kami berterima kasih kepadamu. Kindarala shandarala. Terima kasih Tuhan. Kindarala shandarala. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaan
lagi kami menyatakan syukur dan terima kasih kami kepadamu Tuhan. Sungguh Tuhan, hati kami melimpah dengan syukur. Dan bila sebentar Tuhan kami mau memuji, memuliakan dan meninggikan nama-Mu. Tuhan, kiranya Engkau mengurapi setiap kami, berkati kami dengan roh sukacita yang daripada-Mu. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memuji Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Haleluya. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Engkau kan menuai satu takaran yang baik yang akan kau terima. Dipadatkan, digoncangkan, tumpah keluar, pasti akan dicurahkan ke dalam ribaan. Haleluya. Taburlah, maka engkau kan menuai satu takaran yang baik yang akan kau terima. Dipadatkan, digoncangkan, tumpah keluar, pasti akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Mari menabur yang terbaik, yang ada yang kau miliki. Allah memberkati orang yang menabur dengan sukacita untuk kemuliaan Raja Yesus Kristus Tuhan kita. Allah
memberkati orang yang menabur dengan sukacita. Taburlah, haleluya. Taburlah, maka engkau kan menuai satu takaran yang baik yang akan kau terima. Dipadatkan, digoncangkan, tumpah keluar, pasti akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Mari menabur yang terbaik yang ada yang kau miliki. Allah memberkati orang yang menabur dengan sukacita untuk kemuliaan Raja Yesus Kristus Tuhan kita. Allah memberkati orang yang menabur dengan sukacita. Mari menabur yang terbaik yang ada yang kau miliki. Allah memberkati orang yang menabur dengan sukacita untuk kemuliaan Raja Yesus Kristus Tuhan kita. Allah memberkati orang yang menabur dengan sukacita. Allah memberkati orang yang menabur dengan sukacita. Allah memberkati orang yang menabur dengan sukacita. Ya, mari Bapak Ibu Saudara kekasih, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kita mau persembahkan yang terbaik untuk Tuhan melalui hidup kita, melalui biarlah hidup kita boleh menyenangkan hati Tuhan. Biarlah apapun yang kita lakukan dan kerjakan Tuhan menyenangkan hati-Mu. Inilah persembahan kami Tuhan, korban syukur kami kepadamu. Haleluya. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu. Yesus, ku terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini.
Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu. Yesus, ku terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu. Yesus, ku terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku, yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku, yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Sebagai korban syukur Shandara bayara la inara la takara la bayara la wara la shandara yara la wayara la kinara la wayara la inara la shandara. Kami rindu Kau Tuhan. Kinara la wara la inara la shandara la bayara la wara la kinara la bayara la wara la kinara la wara la. Pagi hari ini Tuhan, kami datang kepadamu. Bila sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, satu hal yang kami mau, satu hal yang kami rindukan.
Kau menjamah setiap hati kami. Kau mengurapi setiap kami pribadi lepas pribadi. Biarlah firman-Mu itu Tuhan menjadi nyata di dalam hidup kami. Biarlah firman-Mu itu Tuhan menjadi pegangan, menjadi pedoman dalam hidup kami. Karena kami tahu Tuhan firman-Mu ya dan amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kau mengurapi kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dengan kami buka hati kami buka hidup kami. Berfirmanlah Tuhan. Kami siap untuk mendengar dan lebih Tuhan, kami siap untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih, pagi hari ini kita kembali beribadah lewat online di YouTube ini. Bagaimana kabarnya saudaraku? Saya berdoa buat saudara semua, ya, semua sehat-sehat dan dalam perlindungan Tuhan, dan Tuhan senantiasa memelihara kita semuanya. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, saudara, Tuhan taruh di dalam hati saya. Tuhan suruh sampaikan ini, ya, tuh bagaimana kita bereaksi dengan benar di tengah masa sulit ini. Ya saudaraku, saat-saat ini pandemi corona yang terjadi melanda di seluruh dunia ini, Tuhan izinkan, ya, Tuhan sedang menampi kita umatnya, gereja-gerejanya, semua tidak pandang bulu, baik itu jemaat, baik itu pendeta besar pun sedang Tuhan tampi, sedang Tuhan uji, ya. Tuhan sedang mencari gandum yang berisi, gandum yang baik, yang bisa dinikmati. Ya saudaraku, saudara ingat waktu zaman dahulu kalau orang mau masak nasi, beras itu ditampi saudara, ya. Beras itu ditampi, ya, yang beras yang gandum disisihkan, dan yang kulit gabah kotoran-kotoran itu, ya, akan ditiup, dibuang, ya, dan dibakar saudara. Nah sekarang apakah kita termasuk di dalam Tuhan menampi kita ini? Apakah kita termasuk gandum yang berisi, yang baik, yang bisa dinikmati, ataukah kita termasuk di dalam kulit gabah itu yang ditiup angin, dibuang, akan dibakar, ya. Itu jadi pilihan kita. Apakah kita kedapatan seperti itu saudaraku, ya. Nah, dan yang kedua saudara, Tuhan taruh kepada saya, Tuhan saat ini mengizinkan pandemi corona ini terjadi. Tuhan sedang mencari kualitas-kualitas yang baik atas umatnya. Saudara, kalau waktu-waktu yang lalu gedung-gedung gereja dibuka, banyak jemaat, banyak orang-orang yang bisa datang beribadah. Wow, sungguh luar biasa, ratusan orang, ribuan orang berbondong-bondong beribadah. Puji Tuhan, itu dikatakan wow, gereja itu sukses saudara, ya. Itu berbicara tentang kuantitas, banyaknya orang yang berbondong-bondong itu. Nah, tapi sekarang gedung gereja ditutup, bagaimana dengan kita umatnya, ya. Nah di sini Tuhan mencari apakah kualitas kerohanian kita semakin naik, ya, semakin baik, semakin cinta kepada Tuhan, semakin setia kepada Tuhan, semakin taat kepada Tuhan, atau sebaliknya saudara, menjadi turun kerohanian kita, ya, padam roh kita, malah menjauh pada Tuhan, ya, malah tidak pernah berdoa, ya, kita menjauh daripada Tuhan. Itu padam roh kita, itu kerohanian kita turun namanya saudara. Nah sekarang ada dua pilihan, kita mau yang mana saudara, ya. Tuhan sedang mencari kualitas yang baik, ya. Baiklah saudara, kita mau kedapatan kita ini menjadi kualitas yang baik.
ada di dalam hidup kita, ya. Kerohanian kita tetap naik sekalipun kesulitan yang sedang terjadi pada saat ini, ya. Itu bukan alasan, itu bukan ya sebagai alasan atau sebagai ya itu alasan, betul juga, ya, sebagai alasan untuk kita tidak dekat kepada Tuhan, ya. Dengan kita tidak pernah berdoa, dengan kita tidak merenungkan firman Tuhan, tidak memuji menyembah Tuhan karena gereja tutup, itu alasan, ya. Tidak, saudara. Biar kesulitan apapun yang sedang terjadi, ya, sedang kita alami, kita tetap mau setia kepada Tuhan, ya. Di rumah pun saat ini saudara-saudara dan saya bisa beribadah lewat YouTube ini, di online ini, ya. Lewat saudara berdoa bersaat teduh, lewat saudara merenungkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, lewat saudara memuji menyembah Tuhan, ya. Itu kita masih bisa tetap lakukan di rumah, saudara, ya. Nah, di sini dikatakan apakah kita mempunyai kualitas yang baik, yang berkenan kepada Tuhan, ya. Dan seperti gandum yang berisi itu yang bisa dinikmati, ya. Itu pilihan kita, saudaraku, ya. Nah, saudaraku yang terkasih, saya mau bacakan ayat firman Tuhan pada pagi hari ini, terdapat di dalam Kejadian 26 ayat yang kelima. Demikian bunyinya: karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukum-Ku. Saudara, ini luar biasa. Abraham ini, kita tahu, kisahnya Abraham ini adalah bapak orang percaya yang begitu setia kepada Tuhan. Di sini dikatakan Abraham telah mendengarkan firman Tuhan. Itu huruf besar, itu Tuhan, ya, mendengarkan, dan tidak berhenti sampai di situ, tapi dia dikatakan lanjutannya memelihara kewajibannya kepada Tuhan. Memelihara itu bukan hanya cuman sekedar disimpan, ya, tetapi dilakukan kewajibannya kepada Tuhan. Abraham ini melakukan kewajibannya kepada Tuhan. Apakah kewajibannya itu? Yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukum Tuhan. Saudara, puji nama Tuhan, ini sangat luar biasa, ya. Nah, saya lanjutkan, ya, di dalam Kejadian 26 ayat yang pertama di atasnya. Ini kisahnya tentang Ishak di negeri orang Filistin, ya. Ishak ini adalah anaknya Abraham, saudara. Nah, ini saya bacakan. Maka timbullah kelaparan di negeri itu, dan bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek raja orang Filistin, ya. Nah, saya lanjut di ayat yang ke-12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Puji nama Tuhan, saudaraku. Di sini Ishak mengalami, ya, masa kelaparan, ya, atau masa sulit, masa kesusahan, ya, masa yang tidak enak, ya. Ini Ishak mengalaminya, tetapi Ishak boleh, saudara, bereaksi dengan benar, mengambil langkah yang benar, melakukan yang benar di tengah masa sulit itu, ya. Ishak melakukan kewajibannya kepada Tuhan, ya, seperti bapaknya Abraham, ya. Di ayat yang kelima tadi kita baca tadi, ya. Di sini di tengah kesusahan, di tengah kelaparan, di tengah kesulitan, Ishak menabur, ya. Ishak menabur, dan di tanah itu juga, dan dia mendapatkan hasil 100 kali lipat. Dia diberkati Tuhan. Jadi bukan menunggu waktu aku diberkati, aku berkelimpahan, ya, aku
aku lagi nyaman, aku lagi mood hatiku, maka aku menabur, maka aku memberkati, ya, aku memberi, bukan. Tetapi justru di dalam keadaan ini, ya, dikatakan timbul kelaparan itu kesusahan, ya, bisa dikatakan kesusahan, masalah, ya, yang tidak nyaman, keadaan yang tidak nyaman. Tetapi Ishak melakukan kewajibannya kepada Tuhan seperti bapaknya Abraham, ya. Itu satu reaksi sikap yang baik, yang benar, ya. Nah, maka Tuhan memberkatinya. Di situ langsung di ayat yang ke-12 dikatakan sebab Tuhan memberkati, sebab ia diberkati Tuhan. Luar biasa saudaraku yang terkasih, ya. Jadi sekarang saya lanjutkan di dalam Maleakhi ini tentang menabur, saudara. Menabur di Kejadian 26 ayat yang pertama ini sampai pertama dan 12 Ishak menabur, ya. Sekarang di dalam kitab Maleakhi pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Maleakhi 3 ayat yang ke-10, ayat ini sudah tidak asing lagi, kita sering dengar ayat ini mengenai persepuluhan. Dikatakan perikopnya pembayaran persembahan persepuluhan menyenangkan hati Tuhan, ya. Ayat yang 10 saya bacakan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Wow, Tuhan luar biasa. Saudaraku, di sini tadi di dalam Kejadian 26 ayat 1 dan 12 itu tentang menabur, memberikan persembahan. Dan di ayat ini di dalam Maleakhi 3 ayat yang ke-10 tentang mengembalikan, membayar persepuluhan. Ini adalah kewajiban kita sebagai orang-orang percaya, ya, saudara. Saya mau ingatkan, Tuhan suruh saya sampaikan kepada saudara, justru di dalam saat keadaan ini gereja-gereja sedang ditutup, tidak ada ibadah, ya. Jangan saudara padam, saudara tidak melakukan kewajiban saudara. Selain saudara berdoa, merenungkan firman, memuji menyembah Tuhan, tapi saudara ingat ini juga termasuk kewajiban kita sebagai orang percaya, tetap menabur dan tetap memberikan, mengembalikan persepuluhan, ya. Ini yang Tuhan minta, saudaraku. Jadi jangan saudara sampai iblis ambil bagian di dalam pikiran kita, menaruh di dalam pikiran kita, loh gereja sudah tutup, nggak usah memberikan persembahan penabur, nggak usah perpuluhan, nggak usah, oh gerejanya ditutup kok, nggak ada ibadah. Ya, itu saudara ditipu oleh iblis. Saya berbicara ini bukan karena saya kepentingan diri saya, untuk kepentingan pribadi saya, tidak ada sangkut pautnya. Karena Tuhan yang menaruh di dalam hati saya, suruh sampaikan ini kepada saudara, ya. Tuhan mau saudara, Tuhan mau memberkati saudara. Maka Tuhan taruh di dalam hati ini saya suruh nyampaikan kepada saudara, ya. Jangan saudara kena tipu oleh iblis, ya. Jadi tetap kita, tadi dikatakan di ayat Kejadian 26 ayat 1 dan 12, ya, di tengah kesulitan Ishak menabur. Dan yang ke-12 dikatakan maka Tuhan memberkati Ishak. Dan di dalam Maleakhi 3 ayat yang ke-10 dikatakan mengembalikan persepuluhan, dikatakan ujilah aku, ya. Ya, di sini aku tidak membukakan, ujilah aku, ini ayatnya. Ujilah aku firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Saudaraku yang terkasih, tapi saya perlu ingatkan, kalau saudara memberikan persembahan menabur, mengembalikan perpuluhan, mengembalikan hulu hasil,
Ya, saudara jangan seperti orang mancing, orang judi, gambling, saudara. Jangan, saudara. Itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kalau aku memberi, maka aku akan menerima, ya. Nanti aku pasti dapat balik. Jangan, saudara. Ya, itu tambah tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan tidak suka, Tuhan benci akan orang yang melakukan seperti itu. Tapi kita melakukan kewajiban kita menabur, kita mengembalikan persepuluhan ini karena bukti cinta kita kepada Tuhan, kita mengasihi Tuhan, kita taat kepada Tuhan, kita setia kepada Tuhan, kita jujur di hadapan Tuhan, kita melakukannya itu. Maka wow, dampaknya luar biasa, saudara. Saya dapat kesaksian dari beberapa anak-anak rohani saya dan beberapa jemaat, ya, yang kalau satu jemaat yang lain saya masih belum bisa bertemu, ya. Nah, ada beberapa jemaat yang sudah bertemu kepada saya dan ada anak-anak rohani saya justru di dalam keadaan seperti ini. Wow, Tuhan itu luar biasa. Tuhan memelihara, Tuhan menolong, Tuhan memberikan jalan keluar. Itu terbukti, ya. Itu mereka merasakannya itu, ya. Jadi termasuk saya, ya. Tuhan itu memelihara. Jadi saya berbicara ini bukan ini kepentingan saya, bukan, ya. Ini kepentingan saudara, ya. Tuhan suruh untuk saya menyampaikan ini supaya saudara diberkati, supaya saudara tidak dibohongi, ditipu oleh iblis, ya. Supaya saudara ketaatan saudara, kesetiaan saudara itu menjadi sempurna, ya. Nah, saya lanjutkan, saudara, di dalam ini, ya, kan banyak orang Kristen sekarang ini curang. Ya, dia mau menuntut haknya, tapi dia nggak mau melakukan kewajiban. Ini banyak orang seperti itu, saudara. Ya, kita menuntut haknya kita. Tuhan berkati aku, Tuhan lindungi aku, Tuhan jagai aku, Tuhan tolong aku, Tuhan ini, Tuhan itu, Tuhan ini, Tuhan itu. Ya, tapi waktu Tuhan bilang, Tuhan menuntut kepada kita, ya, kita harus melakukan ketetapan, perintah dan hukum-hukumnya Tuhan. Enggak Tuhan, enggak mau Tuhan, aku enggak punya inilah, aku masih enggak punya, aku masih susah, aku masih ini. Ya, banyak alasan, itu manusia itu seringkali banyak alasan, ya. Dan saya kan diceritakan ketika Abraham melakukan kewajibannya, ya, dengan setia, maka sampai anak cucunya diberkati. Saudara tahu anak cucunya Abraham, ya, kita tahu dari Abraham, Ishak, Yakub sampai terus semua mereka itu diberkati oleh Tuhan. Jadi janji Tuhan itu ya dan amin, ya, bisa dipercaya, ya, di dalam memelihara kita, ya, sungguh luar biasa, ya. Janji Tuhan itu bukan untuk diri kita sendiri saja. Kalau kita melakukan kewajiban kita dengan setia, dengan jujur, dengan cinta kepada Tuhan, dengan taat tadi, ya, bukan cuma untuk pribadi kita saja, tapi itu sampai keturunan kita, anak-anak, cucu-cucu, cicit semuanya itu bisa merasakannya, boleh menerima berkat pemeliharaan Tuhan. Itu sudah terbukti, saudaraku, ya. Itu sebagai kewajiban kita sebagai orang percaya, ya. Jadi selain kita berdoa, memuji, menyembah Tuhan, membaca dan merenungkan firman Tuhan, ya, kita mengikuti ibadah saat ini masih lewat online, ya, lewat YouTube, ya, mungkin streaming, live streaming, ya. Tapi saudara, ini juga termasuk kewajiban di dalam memberi, menabur, ya, dan mengembalikan persepuluhan. Itu kewajiban sebagai orang percaya, ya. Saya buka di dalam Lukas 16 ayat yang ke-10. Lukas 16 ayat yang ke-10. Lukas 16 ayat yang ke-10. Saudara, saya bacakan, ya. Lukas 16 ayat yang ke-10.
Demikian ya, ini tentang setia dalam perkara yang kecil. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Saudara, biarlah kalau Tuhan sudah mempercayakan kepada kita dalam perkara yang kecil apapun itu, ya, baik itu keuangan, baik itu apapun ya yang ada pada kita, yang kita bisa nikmati, kita bisa setia, ya, bisa dipertanggungjawabkan, ya, maka Tuhan akan mempercayakan kepada kita perkara-perkara yang besar juga, ya. Dan lanjut di dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke 2 Korintus 9 ayat yang ke 6 dan sampai 8. 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 8. Ya, perikopnya di sini, memberi dengan sukacita membawa berkat. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Sungguh luar biasa, saudaraku yang terkasih, ya. Di sini dikatakan kalau kita memberikan persembahan, menabur, mengembalikan persepuluhan miliknya Tuhan, itu hendaknya kita dengan tulus ikhlas, dengan penuh sukacita, bukan karena aku dipaksa ibu gembala, bukan aku dipaksa dengan gereja, aku dipaksa dengan hamba Tuhan, aku dipaksa dengan Tuhan, terpaksa, maka saudara tidak akan menerima berkat. Kalau kita melakukannya karena aku cinta kepada Tuhan, karena aku mengasihi Tuhan, Tuhan sudah baik di dalam hidupku, ini sebagai ungkapan, saudara, maka wow, sungguh dahsyat hasilnya, luar biasa, saudara. Dan itu sudah saya buktikan, saudaraku, ya. Jadi kalau kita memberikan dengan penuh sukacita, dengan kerelaan, dengan tulus hati, dengan penuh cinta kepada Tuhan, sebagai bukti kita cinta kepada Tuhan, karena Tuhan itu sudah cinta kepada kita, Tuhan sudah memelihara kita, Tuhan sudah menolong kita, ya, itu sebagai bukti, maka hasilnya akan luar biasa, saudara, ya. Dan di ayat saya sambung di dalam kitab Maleakhi 3 ayat yang ke-18, ya, saya bacakan, saudara. Ya kan? Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepada Tuhan, kepadanya huruf besar itu Tuhan. Jadi ini ada, Tuhan akan membuat perbedaan. Yang pertama, orang benar dan orang fasik, ya. Orang benar dan orang fasik. Orang fasik itu apa, saudara? Orang fasik itu orang yang tahu firman tapi dia tidak mau melakukannya. Tahu itu benar tapi nggak melakukannya, itu namanya orang fasik, ya. Dan yang kedua, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepada Allah, ya, yang huruf besar Allah Tuhan. Beribadah itu bukan cuma sekedar keluar masuk gereja, ya, dalam seminggu 7 kali ibadah dalam sehari, bisa 2-3 kali ibadah keluar masuk, nanti pergi ke persekutuan A, selesai nanti nyambung lagi persekutuan B, nanti nyambung lagi ke persekutuan lagi di C, muter terus selama 7 hari terus gitu, ya, sampai kewajiban rumah tangganya keter semua. Nah, itu tidak berkenan, itu bukan
bukan tujuannya, ya, bukan itu, ya, yang dimau Tuhan, tetapi arti sesungguhnya ibadah itu adalah hati kita ini loh, ya, hati kita ini datang kepada Tuhan dengan penuh ucapan syukur, dengan rasa cinta kepada Tuhan, dengan rasa rindu kepada Tuhan, dengan kita melakukan, ya, bukan cuma keluar masuk gereja, keluar masuk persekutuan aja, ya, tetapi hati kita ini, sikap laku kita, perilaku hidup kita ini, itulah yang namanya sesungguhnya ibadah. Itu Tuhan akan buat perbedaan kalau kita menjadi orang benar, kalau kita ibadah kita itu dengan benar, ya, sikap hidup kita ini benar, Tuhan itu akan membuat perbedaan. Saudara tahu di dalam Keluaran 8 ayat 23, ya, bangsa Israel itu Tuhan buat perbedaan dengan bangsa Mesir, ya. Waktu bangsa Mesir itu ditulak dengan 10 tulah, ya, dan anak-anak sulung dari bangsa Mesir itu dibunuh oleh Tuhan, ya, tetapi bangsa Israel yang di tanah Mesir, di tanah Goshen itu Tuhan pelihara, ya, Tuhan buat perbedaan. Ada keamanan, ketentraman di bangsa Israel. Begitu juga itu berlaku buat kita sampai saat ini. Kalau kita melakukan kewajiban kita dengan setia, yaitu melakukan ketetapan, perintah dan hukum-hukumnya Tuhan dengan setia, dengan taat kepada Tuhan, dengan cinta kepada Tuhan, Tuhan akan membuat perbedaan. Sekalipun saat ini di dalam masa-masa sulit, saudaraku, ya, masa-masa sulit ini, ya, banyak orang di PHK, kehilangan pekerjaan, banyak orang susah, ya, tapi kalau hidup kita benar di hadapan Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan, mempunyai kualitas kerohanian yang baik, ya, maka Tuhan itu sayang kepada kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita sendiri. Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Tuhan tidak akan menelantarkan kita, anak-anaknya yang berseru kepada Dia. Puji nama Tuhan. Saudaraku, mari lewat renungan firman pada pagi hari ini, Tuhan begitu sayang kepada kita, ya, begitu sayang kepada kita. Tuhan taruh di dalam hati saya untuk Tuhan suruh menyampaikan ini, ya. Tuhan punya maksud supaya saudara, yang pertama, saudara tidak ditipu oleh iblis sehingga saudara nantinya tidak bisa menerima berkat Tuhan, ya. Dan yang kedua, Tuhan itu sayang kepada kita, Tuhan mau memberkati kita, ya, saudara. Jadi oleh sebab itu pada pagi hari ini lewat renungan firman Tuhan ini, ya, kita diingatkan kembali supaya kita tidak menjadi kerohanian kita turun, roh kita tidak menjadi padam, tetapi biarlah ibadah yang kita lakukan selama ini itu menjadi sempurna, saudara, ya. Puji nama Tuhan. Saya tidak perpanjangkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, tapi biarlah kesimpulan dari firman Tuhan ini bereaksi dengan benar, ya, di tengah masa sulit, ya. Puji nama Tuhan. Tuhan tidak meninggalkan kita, anak-anaknya. Mari saudara kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau ada di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan sudah memimpin ibadah kami lewat online di YouTube ini dari awal sampai selesainya ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah menyampaikan suara hati-Mu Tuhan, yang Kau suruh sampaikan kepada jemaat. Hamba-Mu selesai berbicara, tetapi Roh Kudus yang ada di dalam setiap pribadi kami, yang saat ini sedang mendengar, saat ini sedang mengikuti ibadah online di YouTube ini, Tuhan Yesus, Engkau menolong setiap kami, Engkau memberkati kami, Engkau memberi kami kemampuan, kekuatan untuk kami terus berjalan di dalam jalan-Mu Tuhan. Kami boleh tetap setia, kami boleh tetap tekun, untuk kami tetap cinta kepada Engkau, untuk kami tetap taat
kepada Engkau Tuhan, apapun saat ini yang sedang kami hadapi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau Allah yang baik itu. Engkau memelihara kami, Engkau melindungi kami, Engkau menyertai kami semuanya Tuhan. Di dalam rumah tangga umat-Mu saat ini dimanapun mereka berada Tuhan. Dilalukan dari segala penyakit, dilalukan dari semua orang-orang berniat jahat. Dan Tuhan memelihara kami, Tuhan membuat perbedaan kami Tuhan. Anak-anak-Mu Tuhan, seperti Engkau membuat perbedaan bangsa Israel dengan bangsa Mesir Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saudaraku yang terkasih, angkat kedua tanganmu, angkat wajahmu. Terimalah berkat yang dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu, Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia-Nya dan damai sejahteranya. Dan apapun yang kau kerjakan dibuatnya berhasil, beruntung dan berbahagia mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya dan menerima katakan amin. Puji nama Tuhan, haleluya.